Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama aku Celia Delia dengan NPM 2313034060 dari kelas 2023B Pendidikan Geografi Universitas Lampung. Nah, di sini aku bakal ngejelasin tentang geografi regional Oseania dan Australia. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video aku. Baik, di sini saya akan membahas mengenai geografi regional Australia dan Oseania. Oseania adalah istilah yang mengacu kepada suatu wilayah geografis atau geopolitis yang terdiri dari sejumlah kepulauan yang terletak di Samudra Pasifik dan sekitarnya. Oseania merupakan wilayah di bumi yang sering dianggap sebagai benua, dengan luas area daratan terkecil dan jumlah populasi terkecil kedua setelah Antartika. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai lokasi astronomis benua Australia Oceania. Untuk lokasi astronomisnya sendiri, Oceania itu terletak antara 30 derajat lintang utara sampai 30 derajat lintang selatan dan 110 bujur timur sampai 180 derajat bujur timur. Oceania terletak antara garis lintang 30 derajat lintang utara dan 30 derajat lintang selatan. Ini bisa mencakup beberapa karakteristik penting, di mana untuk garis 30 derajat lintang utara, garis ini tuh melewati bagian utara Oceania, tapi sebagian besar wilayah Oceania berada di selatan garis ini. Beberapa pulau di Polinesia, seperti Hawaii, terletak di dekat lintang ini. Di wilayah ini, iklim biasanya lebih kering dan dapat memiliki karakteristik subtropis. Contohnya, beberapa bagian dari Australia dan sekitar lintang ini memiliki pola cuaca yang kering dan panas. Untuk garis 30 derajat lintang selatan, garis ini memotong bagian selatan Oceania termasuk pulau-pulau di Melanesia, Mikronesia, dan beberapa bagian dari Australia. Banyak daerah di sekitar lintang ini memiliki iklim tropis dan subtropis, dengan curah hujan yang bervariasi. Pulau-pulau di Melanesia sering mengalami cuaca tropis dengan musim hujan yang signifikan. Kemudian untuk garis bujurnya sendiri, Oceania membentang antara garis bujur 110 derajat bujur timur hingga 180 derajat bujur timur, di mana 110 derajat bujur timur garis ini tuh melewati Australia, termasuk negara-negara bagian Queensland dan New South Wales. Banyak pulau di Oceania, terutama yang berada di Melanesia, juga terletak di garis bujur ini. Wilayah ini berpengaruh pada penentuan waktu dan kegiatan ekonomi seperti pertanian dan perikanan. Kemudian untuk garis bujur 180 derajat bujur timur, garis ini merupakan batas waktu internasional dan sebagian besar melintasi Samudra Pasifik. Hanya beberapa pulau kecil yang terletak di dekat garis ini. Garis ini menandai peralihan hari, sehingga ketika seseorang melewati garis ini, mereka harus menyesuaikan waktu yang menjadi penting dalam navigasi dan komunikasi internasional. Untuk selanjutnya, di sini Oceania adalah sebuah kawasan yang luas dan beragam, terletak di tengah Samudra Pasifik. Samudra Pasifik sendiri adalah samudra terbesar dan terdalam di dunia, membentang dari Arktik di utara hingga Antartika di selatan, serta dari Asia di barat hingga Amerika di timur. Batas wilayah Oceania yaitu di sebelah utara, Oceania berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan, wilayah utara Oceania dibatasi oleh Laut Cina Selatan yang merupakan bagian dari Samudra Pasifik. Laut ini merupakan rute pelayaran yang penting dan memiliki banyak pulau kecil, seperti pulau-pulau di Filipina. Negara-negara yang berdekatan dengan batas utara ini termasuk Filipina, Vietnam, dan bagian dari Malaysia yang memiliki dampak pada hubungan ekonomi dan budaya Oceania. Bagian utara juga berbatasan dengan Samudra Pasifik bagian utara. Wilayah ini juga mencakup pulau-pulau Mikronesia yang terletak di antara garis lintang 30 derajat lintang utara. Pulau-pulau ini memiliki keragaman budaya dan ekosistem yang unik. Kemudian,
Di bagian selatan, Oseania sendiri berbatasan dengan Samudra Hindia. Oseania dibatasi oleh Samudra Hindia yang merupakan samudra kedua terbesar setelah Pasifik. Wilayah ini mencangkup pulau-pulau besar seperti Pulau Madagaskar dan negara-negara di sekitarnya, seperti Australia dan Selandia Baru, yang memiliki pengaruh besar terhadap iklim dan ekosistem di Oseania. Kemudian di sebelah barat, Oseania sendiri berbatasan dengan Asia. Oseania berbatasan dengan Asia di sebelah barat, terutama dengan Indonesia dan Papua di Indonesia. Sebagian negara kepulauan yang luas memiliki banyak pulau yang dekat dengan Papua Nugini, menjadikan perairan di antara keduanya sebagai jalur penting untuk perdagangan dan migrasi. Papua memiliki hubungan sejarah dan budaya yang erat dengan negara-negara di Oseania, khususnya dalam aspek bahasa dan tradisi. Selanjutnya, di sebelah timur, berbatasan dengan garis-garis internasional. Oseania berbatasan dengan garis batas internasional yang mengarah ke Amerika, termasuk Kepulauan Hawaii. Kepulauan Hawaii, meskipun secara politik merupakan bagian dari Amerika Serikat, secara geografis terletak di tengah Samudra Pasifik dan sering dianggap sebagai bagian dari budaya Polinesia. Garis batas ini juga menjadi penting dalam konteks navigasi dan transportasi, dengan banyaknya jalur pelayaran internasional yang beroperasi di wilayah ini. Nah, selanjutnya untuk pembagian wilayah di Oseania, Oseania sendiri itu dibagi menjadi 4 subkategori wilayah, di mana terdapat Australasia, Mikronesia, Polinesia, dan juga Melansia. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai Australasia terlebih dahulu. Australasia adalah kawasan yang mencangkup Australia dan Selandia Baru, dan sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya termasuk Tasmania. Terletak di belahan bumi selatan, Australia adalah kontinen terbesar di kawasan ini, dikelilingi oleh Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di barat, Laut Timur di utara, dan Laut Tasman di selatan. Selandia Baru yang terletak di tenggara Australia terdiri dari 2 pulau utama yang dikenal dengan pegunungan danau eh, yang serta hutan lebat. Iklim di Australasia sendiri ini bervariasi, dengan Australia memiliki iklim tropis di utara, sedang di selatan, dan gurung di tengah. Sementara Selandia Baru cenderung lebih sejuk dan basah. Kawasan ini kaya akan keanekaragaman hayati, dengan spesies endemik seperti kanguru di kota dan koala di Australia, serta burung kiwi di Selandia Baru. Budaya di Australia itu dipengaruhi oleh penduduk asli seperti masyarakat aborigin di Australia dan budaya Maori di Selandia Baru, yang memiliki tradisi dan seni yang kaya. Ekonomi Australasia juga beragam, dengan Australia itu memiliki sektor pertambangan, pertanian, dan pariwisata yang kuat, sementara Selandia Baru itu berfokus pada pertanian dan perikanan. Nah, secara keseluruhan, Australasia memainkan peran penting dalam geopolitik Asia Pasifik yang memiliki pengaruh yang signifikan dalam konteks global, baik dari segi ekonomi maupun budaya. Flora di Australasia itu sangat beragam dan unik, mencerminkan berbagai iklim dan ekosistem di kawasan ini. Di mana di Australia itu spesies ikonik seperti pohon eukaliptus dan akasia yang mendominasi lanskap. Sementara hutan hujan tropis di utara kaya akan keanekaragaman hayati. Selandia Baru terkenal dengan pohon kauri yang besar, pohon pohutukawa dengan bunga merah cerah, dan berbagai tanaman paku endemik. Sementara itu, pulau-pulau kecil di Pasifik seperti Fiji dan Samoa dihiasi dengan pohon kelapa dan pandan, serta tanaman hias tropis. Nah, keberadaan spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain menunjukkan adaptasi yang luar biasa terhadap lingkungan, menjadikan Australasia ini sebagai salah satu hotspot keanekaragaman hayati di dunia.
Yang kemudian ada Melannesia. Melannesia adalah subregion di Oseania yang mencakup beberapa negara, termasuk Papua Nugini. Papua Nugini, Vanuatu, Kepulauan Solomon, Fiji, dan New Caledonia. Kawasan ini terkenal dengan keanekaragaman budaya yang sangat kaya, dengan lebih dari 800 bahasa yang dituturkan, terutama di Papua Nugini. Masyarakat Melannesia memiliki tradisi seni dan kerajinan yang kuat, termasuk ukiran kayu dan anyaman, serta musik dan tarian yang seringkali mencerminkan sejarah dan mitos lokal. Nah, iklim di Melannesia umumnya tropis, dengan musim hujan yang berlangsung dari November hingga April, dan musim kering dari Mei hingga Oktober. Bentang alamnya juga bervariasi, terdiri dari pegunungan tinggi, hutan hujan tropis yang lebat, serta pantai berpasir dan terumbu karang yang indah. Flora di kawasan ini sangat beragam, mencakup hutan hujan dengan spesies endemik seperti pohon sagu, serta tanaman pangan seperti padi dan singkong. Faunanya sendiri juga kaya, dengan burung cendrawasih yang terkenal, berbagai spesies kadal dan ular, serta mamalia unik lainnya. Selanjutnya yaitu Mikronesia. Mikronesia adalah subregion dari Oseania yang terdiri dari berbagai pulau kecil dan negara-negara yang terletak di bagian utara Samudra Pasifik. Negara-negara yang termasuk dalam Mikronesia antara lain Federasi Mikronesia, Pulau Kepulauan Marshall, Nauru, dan Kiribati. Kawasan ini memiliki keragaman budaya yang kaya dengan tradisi dan bahasa yang beragam, mencerminkan sejarah panjang interaksi antara komunitas lokal dan pengaruh luar. Masyarakat Mikronesia dikenal dengan keahlian dalam kerajinan tangan, seperti anyaman, ukiran kayu, dan seni tekstil. Iklim di Mikronesia umumnya tropis, dengan suhu hangat sepanjang tahun dan dua musim utama, yaitu musim hujan yang berlangsung dari Mei hingga November, dan musim kering dari Desember hingga April. Bentang alam di Mikronesia juga bervariasi, terdiri dari pulau-pulau atol dan pulau-pulau vulkanik dengan pantai berpasir, terumbu karang yang indah, serta hutan hujan tropis. Flora di kawasan ini mencakup berbagai spesies tanaman tropis, seperti kelapa, pandan, dan tanaman hias. Sementara faunanya sendiri terdiri dari burung reptil dan berbagai spesies laut, termasuk ikan tropis dan penyu. Untuk yang selanjutnya yaitu Polinesia. Polinesia adalah subregion dari Oseania yang mencakup sejumlah pulau yang tersebar di Samudra Pasifik Tengah dan Selatan, serta dikenal dengan keragaman budaya dan keindahan alamnya. Negara-negara yang termasuk dalam Polinesia antara lain Samoa, Tonga, Tuvalu, Fiji, dan Pulau Hawaii, sebagian dari Amerika Serikat. Budaya Polinesia akan tradisi seni dan ritual dengan tarian musik dan kerajinan tangan yang mencerminkan sejarah dan nilai-nilai masyarakat setempat. Iklim di Polinesia sendiri umumnya tropis, dengan suhu hangat sepanjang tahun dan curah hujan yang tinggi, terutama selama musim hujan yang biasanya berlangsung dari November hingga April. Bentang alam di Polinesia sangat bervariasi, mulai dari pulau-pulau vulkanik yang menjulang tinggi hingga pantai berpasir putih dan terumbu karang yang kaya akan kehidupan laut. Flora di kawasan ini meliputi berbagai spesies tanaman tropis seperti kelapa, pisang, dan tanaman hias yang tumbuh subur di iklim lembab. Fauna Polinesia juga beragam, dengan burung-burung endemik, ikan tropis, dan mamalia laut seperti lumba-lumba dan penyu. Keanekaragaman budaya, iklim, bentang alam, flora, dan fauna menjadikan Polinesia sebagai daerah yang menarik untuk dieksplorasi dan dipelajari, serta sebagai tujuan wisata yang populer di dunia. Nah, kesimpulannya, Oseania adalah kawasan yang luas dan beragam, mencakup pulau-pulau besar dan kecil di Samudra Pasifik, termasuk Australia, Selandia Baru, Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia.
dengan keragaman budaya, bahasa, dan ekosistemnya. Oceania merupakan rumah bagi berbagai tradisi unik serta flora fauna yang kaya. Termasuk banyak spesies endemik iklim di kawasan ini bervariasi dan tropis hingga subtropis mendukung berbagai bentang alam, mulai dari hutan hujan hingga padang pasir. Oceania itu memiliki peran penting dalam konteks global, baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun budaya, menjadikan sebagai salah satu kawasan yang menarik untuk dipelajari dan dijelajahi. Nah, segitu dulu penjelasan yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya aku mohon maaf. See you!